Halo minasan, balik lagi di channel Tao-chan, di mana kita akan membahas manga dan anime populer. Tapi sebelum itu, silakan minasan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar minasan tidak ketinggalan info terbaru dari Sensei. Bila sudah, mari kita berangkat dan tancap gas! Oke minasan, di video kali ini seperti biasa kita akan bahas kembali yaitu Record of Ragnarok. Dan di video kali ini juga kita sambil nunggu nih perilisan Record of Ragnarok tanggal ke-25, kita akan bahas nih potensi Dewa Loki akan bertarung melawan si Mohaia. Apakah dia berpotensi untuk menang atau dia juga berpotensi untuk kalah? Kita akan bahas di sini juga. So, tanpa basa-basi lagi minasan, langsung kita gas ke pembahasannya di teori Record of Ragnarok. Jadi gini minasan, kemarin kita udah bahas nih terkait cara bertarung si Mohaia dan juga potensi si Mohaia, apakah dia akan menang atau kalah saat melawan Dewa Loki. Dan seperti yang kita tahu bahwa Sensei membahas kemarin itu, cara bertarung si Mohaia akan mirip seperti salah satu petarung di manga Tokyo Duel, yaitu Yugen Toji berserta anjing peliharaannya Nuep. Ada kemungkinan seperti itu. Dan di video kali ini kita akan membahas nih lawan dari si Mohaia, yaitu Dewa Loki. Dan apakah di sini Dewa Loki akan berpotensi menang di ronde ke-11 ini, atau malah si Dewa Loki ini malah jadi bumerang dan kalah oleh si Mohaia. Jadi gini pembahasan pertamanya. Jadi minasan, menurut Sensei, si Dewa Loki ini bisa berpotensi memenangkan Record of Ragnarok melawan si Mohaia dengan sangat mudah. Dewa Loki ini, dia sendiri mau dimanapun medan pertarungannya, pasti dia bisa ngehandle-nya. Mau itu di arena gladiator ataupun di arena si Mohaia, yaitu arena hutan bersalju, di mana si Mohaia bisa berkamuflase sesuai dengan keinginan dia. Dewa Loki ini juga bisa ngimbangin nih rencana yang dilakukan oleh si Mohaia. Dan otomatis si Loki ini nggak ada celah sama sekali. Apalagi dengan ditopangnya skill-skill Dewa Loki yang telah diperlihatkan di chapter-chapter sebelumnya. Bahkan di animenya juga sudah diperlihatkan beberapa skill dari Dewa Loki. Kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah skill Dewa Loki yang bisa berpindah ruang sesuka hati dia. Jadi gini, seperti yang kita tahu, kita ingatkan bahwa pada saat si Dewa Hercules ini akan turun di ronde 4 melawan Jack the Ripper, sebelum dia turun nih ke arena pertarungan, dia dihadang terlebih dahulu oleh Dewa Loki dan dipertanyakan apakah Hercules memihak kepada umat manusia ataupun para dewa. Di situ tahu nggak minasan semua, Loki itu muncul dari tembok loh. Entah seperti apa, tapi si Loki ini bisa menembus ruang dan waktu, yang otomatis si Loki ini bisa berpindah sesuai dengan keinginan dia. Apalagi di arena pertarungannya ini, kalau misalkan bukan arena pertarungan gladiator dan juga mengikuti arena pertarungan si Mohaia, yaitu hutan bersalju, si Dewa Loki ini bukan bersembunyinya di antara salju-salju, tetapi si Loki ini bisa saja memanfaatkan kemampuan menembus ruang dan waktu, dan dia bersembunyi di sana sampai mengetahui posisi dari si Mohaia sebenarnya ada di mana. Dan dari situ si Loki ini bisa membantai si Mohaia, walaupun si Mohaia sudah berkamuflase bagaimanapun caranya, pasti akan ketahuan oleh Dewa Loki ini. Selanjutnya yaitu yang kedua, Loki ini bisa mengeluarkan senjatanya dari tangannya ini. Kita balik lagi teman-teman semua di skill Loki yang bisa mengendalikan ruang dan waktu. Bisa saja Loki ini memiliki beberapa senjata yang dia simpan di dalam ruang dan waktu tersebut. Seperti yang kita tahu, pada saat si Loki ini akan bertarung dengan si Okita Souji, Loki mengeluarkan senjatanya bukan dari apa yang dia bawa, melainkan Loki ini membawa senjatanya mengeluarkan dari lubang, entah lubang apa yang ada di tangannya, sehingga senjata tersebut keluar dan menjadi senjata suci milik Dewa Loki. Tapi yang saya curiga adalah, apakah senjata yang dikeluarkan oleh Dewa Loki pada saat melawan Okita Souji, apakah benar-benar senjata dewa miliknya? Atau bahkan si Loki ini memiliki banyak senjata di dalam ruangan yang dia keluarkan, dan itu adalah salah satu senjata suci miliknya.
Yang ketiga, yaitu skill penyamaran Dewa Loki. Seperti yang kita tahu, banyak orang-orang yang sudah ngeh nih terkait skill Dewa Loki yang berupa penyamaran. Karena telah di-spill nih di pertarungan ronde kedua antara Adam lawan Dewa Zeus. Nah, di situ kita bisa lihat bahwa Loki mendekati Dewa Odin dengan menyamar sebagai Thor. Tetapi Dewa Odin menyadari bahwa itu bukanlah Thor, melainkan dia adalah Loki. Dan dari situ penyamarannya terbongkarlah. Dan Loki juga berubah ke wujud aslinya. Nah, kalau misalkan potensi terkait penyamaran Dewa Loki ini sudah jelas ya, berpotensi sekali, apalagi di arena pertarungannya si Mohaiha. Loki ini pasti akan bisa menyamar menjadi apapun, bisa jadi hewan, bisa jadi burung, dan masih banyak penyamaran Loki sehingga membuat si Mohaiha lengah. Dan juga minasan semua, ada kabar nih bahwasanya si Dewa Loki ini akan menang di ronde ke-11 karena ucap para fans banyak yang menduga si Mohaiha akan ditumbalkan dan dikalahkan oleh autor. Ya istilahnya sebagai tumbal skor lah. Yang mana dengan kemenangan Dewa Loki, maka skor para dewa akan naik lagi dan menjadi 6-5. Di mana dewa akan memimpin sementara skor pertandingan antara umat manusia dan juga para dewa. Jadi otomatis si Loki ini akan auto win walaupun alurnya ya kita belum tahu. Tapi di samping itu semua minasan, saya punya spekulasi bahwa Dewa Loki juga bisa kalah loh. Jadi gini teman-teman semua, seperti yang kita tahu, background dari Dewa Loki sendiri di Record of Ragnarok, bahwa Dewa Loki sangat mencintai Brunhild. Sampai-sampai Dewa Loki ini beberapa chapter kemarin juga mengungkapkan rasa cintanya kepada Brunhild. Dan malah Brunhild juga meminta Dewa Loki untuk mengalah di ronde berikutnya ketika melawan umat manusia. Nah, disitulah Loki akan dipermainkan dari mulai hatinya hingga ke skill pertarungannya. Jadi gini, istilahnya, walaupun nih si Loki ini cinta terhadap Brunhild, tapi Brunhild ini memanfaatkan Loki. Nah, Loki pun di sana kan sakit hati ya kan di chapter terbarunya dan ingin membunuh si Brunhild. Tapi tetap rasa cinta Loki kepada Brunhild itu sangat besar. Sehingga pertanyaannya adalah, apakah benar Loki ini akan membiarkan Brunhild dan juga umat manusia terbunuh oleh kelakuan Dewa Odin? Dan kalau misalkan si Mohaiha kalah oleh Loki, otomatis Brunhild juga terancam untuk dibunuh oleh para dewa. Nah, dari situ Loki juga nggak mungkin tega dong cintanya ini mati begitu saja, lebih baik dia yang berkorban. Otomatis nih si Loki ini akan mengalah dan istilahnya memberikan kemenangan ronde 11 ini kepada umat manusia. Tapi tunggu dulu teman-teman semua, bukan berarti si Loki ini benar-benar meninggal ya. Loki ini ingat, skillnya adalah bisa memanipulasi dan juga menyamarkan karena saking liciknya. Jadi gini, ada kemungkinan besar si Loki ini akan memalsukan kematiannya minasan. Dan di situ seolah-olah si Loki ini mati, padahal Loki yang sebenarnya itu tidak mati. Jadi ada kemungkinan bahwa Loki ini akan mengganti tubuhnya dengan boneka. Karena seperti yang kita tahu, skill Loki juga yaitu dalam membuat manekin, di mana dia sendiri diperlihatkan membuat boneka Brunhild yang sangat mirip sekali dengan Brunhild. Dan bisa jadi itu juga dilakukan oleh Loki untuk memanipulasi kematiannya. Jadi Loki sengaja menyimpan boneka yang mirip dengan dirinya, lalu dibuat seolah-olah Dewa Loki ini terbunuh, padahal tidak. Dan ada kemungkinan besar Loki juga akan muncul kembali di chapter yang akan datang ketika Dewa Odin berhasil kan membangkitkan dewa-dewa primordial. Itu minasan teori dari Sensei. Dan kalau ditanya, jawabannya apa bang? Apakah Dewa Loki akan kalah atau menang? Jawaban Sensei adalah 50-50. Bisa aja Dewa Loki kalah, bisa juga Dewa Loki menang. Karena seperti yang kita tahu, Dewa Loki juga merupakan dewa yang sangat penting di dalam perang Record of Ragnarok ini. Otomatis, kalau misalkan Dewa Loki dimatikan begitu saja, kayaknya ada yang miss deh di sini. Karena kan judulnya juga Ragnarok. Ragnarok sendiri dalam mitologi asli kan disebabkan oleh Dewa Loki. Otomatis ini akan ada sangkut pautnya dengan Dewa Loki. Dan kalau misalkan Dewa Loki dibuat kalah juga, pasti dia memasukkan kematiannya dan akan diungkap di chapter yang akan terjadi chaos ketika kemunculan Dewa Loki kembali. Dan itulah minasan semua. Nah, itulah dia minasan terkait pembahasan teori
Apakah Dewa Loki berpotensi untuk menang atau kalah? Dan itulah jawaban dari Sensei Minasan. Jadi gimana nih menurut Minasan terkait pendapat Sensei kali ini? Apakah make sense atau punya pendapat lain? Langsung aja tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. So, tetap saksikan di channel Tawa-chan agar Minasan tidak ketinggalan informasi terbaru dari Sensei. Saya Kira Sensei, and bye-bye!